Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri Hairunisa dengan metode 1423006 dari 2013. Di sini saya akan mencoba tutorial pada acara keempat. Yang pertama, kita buka aplikasi ArtMap-nya terlebih dahulu. Lalu langsung kita pilih ke My Templates, Blank Map, oke. Lalu kita langsung klik kanan pada Layers, Properties. Lalu kita ubah ke koordinat sistemnya, pastiin 49S, Apply dan oke. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang diperlukan pada acara keempat ini, yaitu data batas administrasi, kemiringan lereng, lalu ada SHP tutupan lahan, SHP curah hujan, dan ada juga SHP dari jenis tanah. Dan juga kita masukkan SHP Desa Jateng. Ini memuat batas dari semua desa yang ada di Jawa Tengah. Dan jangan lupa memasukkan batas administrasi yang telah kita buat pada acara kedua. Lalu selanjutnya kita unchecklist semua bagian layers dan kita sisahkan untuk jenis tanah saja. Lalu kita klik bagian geoprocessing, kita klik. Untuk inputnya di sini dimasukin jenis tanah. Lalu untuk klipnya itu batas administrasi. Lalu untuk tempat simpannya kita pilih terlebih dahulu untuk menyimpan filenya. Di sini saya simpan di D, di folder praktikum acara 4. Oke. Lalu kita beri nama klip JT. Setelah kita save, lalu kita klik OK. Setelah itu kita unchecklist pada bagian jenis tanah dan kita checklist bagian klip Jawa Tengah. Selanjutnya kita checklist bagian tutupan lahan, lakukan hal yang sama. Kita klik ke georeferencing, klip. Untuk inputnya, itu kita masukkan tutupan lahan. Untuk klipnya, kita masukin batas administrasi. Dan untuk tempat penyimpanannya sama. Dan kita beri nama klip TL atau tutupan lahan. Lalu kita OK. Dan kita tunggu. Ini untuk hasil klip tutupan lahannya sudah selesai. Selanjutnya kita unchecklist bagian tutupan lahan. Lalu untuk bagian curah hujan, kita klik, lalu kita ke geoprocessing, klip. Dan untuk inputnya kita masukin untuk curah hujan. Di sini saya memakai Jawa Tengah. Dan untuk klipnya kita masukin batas administrasi kita. Lalu untuk outputnya, itu dimasukin ke dalam satu folder yang sama. Jangan lupa diberi nama klip CH atau curah hujan. Lalu kita save, lalu OK. Lalu kita tunggu proses klip atau proses. Nah, kita tunggu proses klipnya dan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke proses labeling. Kita klik kanan pada klip JT, open attribute table. Lalu kita masuk ke bagian table option. Lalu kita ke add field. Di sini kita beri nama score JT atau skor jenis tanah. Lalu untuk type-nya atau tipenya itu kita ganti menjadi double. Oke. Selanjutnya kita ke table option lagi, lalu add file. Lalu kita beri nama kelas JT atau kelas jenis tanah. Untuk tipenya kita ganti menjadi text. Lalu kita bisa sesuaikan tabelnya agar bisa terlihat. Lalu kita tinggal masukkan rumusnya. Kita klik di metode macam tanah, get unique value, lalu kita masukin alluvial coklat kelabu. Lalu kita sesuaikan tabelnya itu sesuai dengan klasifikasi ini, skor jenis tanah. Kita lihat nama tanah, skor, dan kelasnya. Lalu kita ke table option, select by attribute. Di sini kita hapus dulu. Kita cari untuk metodenya itu macam tanah sama dengan, lalu get unique value, alluvial coklat kelabu itu 1, kita apply dulu. Lalu di bagian skor JT kita fill kalkulator, yes. Lalu kita pilih 1, oke. Selanjutnya kita hapus, kita masukin untuk alluvial kelabu, apply. Lalu untuk skor JT-nya kita masukin file kalkulator lagi, yes. Kita ganti tetap 1 untuk alluvial kelabu, alluvial coklat kelabu itu tetap 1 sesuai dengan klasifikasi tabel yang telah diberikan. Selanjutnya itu ada tanah latosol. Tanah latosol itu skornya 2. Kita push dulu, masukin latosol, apply. Lalu skor JT file kalkulator, yes. Masukin angka 2. Jangan lupa menggunakan tanda petik. Oke. Proses, oke. Selanjutnya itu tanah Mediteran dan Regosol. Tanah Mediteran itu skornya 3. Tinggal kita ganti pada rumusnya itu. Untuk get unique value-nya kita klik Mediteran merah tua dan Regosol. Lalu kita apply. Jangan lupa, lalu langsung diklik kanan pada skor, file kalkulator, yes. Lalu kita ganti untuk kelasnya itu menjadi 3. Oke. Lalu untuk tanah Regosol itu kelasnya 5. Kita hapus. Lalu kita klik Regosol, kita apply, klik skor pada tabel, klik kanan, file kalkulator, yes. Lalu kita ganti pada bagian skornya itu 5, oke. Kita tunggu lagi proses. Nah, setelah semua skornya ke input, kita masukin bagian kelasnya. Itu sesuai data Excel yang telah diberikan oleh asisten. Untuk kelas 1 itu sangat rendah, 2 rendah, dan 5 sangat tinggi. Lalu kita fill kalkulator, lalu kita masukin yang akan kita masukin kelasnya kan itu dari si skor JT. Diklik 2 kali, lalu untuk di bagian kelas itu kita ke select by attribute. Sebentar. Sebelumnya biar skornya terurut, kita klik kanan sort ascending. Nah, ini kan dia udah urut nih, 1 sampai 5. Lalu kita ke table option lagi, select by attribute. Lalu kita masukin skor JT. Jangan lupa ada tanda petiknya sama dengan 1. Apply. Nah, untuk di kelas 1 ini, kita masukin file kalkulatornya sesuai dengan data Excel yang telah diberikan, yaitu sangat rendah. Jangan lupa diberi tanda petik. Sangat rendah. Lalu oke. Lalu kita ganti di rumusnya menjadi 2, di apply. Lalu kita ganti kelas pada skor nomor 2. Itu dengan cara kita klik file kalkulator, yes. Lalu kita ubah menjadi rendah.
Oke. Lalu untuk kelas nomor 3 itu sedang, sama dengan 3, apply, kelas, klik kanan, file kalkulator, yes. Lalu kita ganti untuk rumusnya itu menjadi sedang, agar bagian skor nomor 3 keubah menjadi sedang semua. Lalu oke. Lalu untuk di kelas nomor 5 itu sangat tinggi. Sama dengan 5, apply, klik kanan pada table kelas, file kalkulator, yes. Lalu kita ubah menjadi sangat tinggi. Setelah itu kita okekan saja. Setelah itu kita close saja. Selanjutnya kita ke klip tutupan lahan, klik kanan, open attribute table. Sama kayak tadi, kita add file, beri nama score TL atau skor tutupan lahan. Selanjutnya untuk tipenya kita pilih double, oke. Lalu di sini kita langsung ke bagian sini, table option, select by attribute. Lalu kita cari legenda. Lalu kita ke get unique value, jangan lupa itu disama dengan dulu. Get unique value, pemukiman, enter. Lalu kita lihat pada data Excel itu untuk pemukiman sesuai skor tutupan lahan. Di sini pemukiman itu masuk ke kelas 4, ke skor 4. Kita apply dulu. Lalu pada skor itu kita fill kalkulator, yes. Lalu kita masukin 4. Lalu oke. Lakukan hal yang sama untuk semua jenis dari tutupan lahan. Hapus, lalu masuk ke pertanian ladang kering, apply. Lalu untuk skornya kita sesuaikan sama data yang telah diberikan sistem. Masih sama, yaitu 4 untuk skornya. Klik kanan, lalu fill kalkulator. 4, oke. Kebetulan punya saya ini masuk ke skor 4 semua. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik clear selection. Lalu kita close. Lanjut untuk klik curah hujan. Sama, kita open attribute table. Lalu kita lihat bagian curah hujan anualnya itu berapa. Punya saya 2000 hingga 2500 mm per tahun. Sesuai dengan skor curah hujan yang telah diberikan itu masuk ke dalam kelas kering atau rendah. Sama seperti tadi, kita tambahkan table dulu. Add field. Lalu kita lihat untuk skor CH dan kelasnya telah ada. Karena ini cuma satu table, kita bisa tinggal edit secara manual saja. Kita bisa langsung ke edit feature, start editing, continue. Untuk skornya itu 1, dan kelasnya itu kering. Lalu kita ke editor, stop editing, lalu yes. Ya, selanjutnya kita tarik bagian kemiringan lereng ini ke paling atas. Kita klik, lalu kita open attribute table. Lalu kita tambahkan untuk kelasnya dan juga untuk kelas kemiringan lerengnya itu sama seperti tadi. Tetapi karena tadi telah di-input, jadi datanya telah ada. Itu kita sesuaikan pada table di bagian skor kemiringan lereng. Dan untuk skor dan kelasnya, itu kita ubah. Untuk kelasnya itu di bagian grid code. Karena ini belum urut atau angkanya itu acak, kita bisa ke sort ascending. Nah, ini telah urut dari kelas yang datar hingga ke yang curam. Kita ke bagian Art Toolbox. Klik Art Toolbox, lalu ke bagian Analysis Tools. Kita ke bagian Overlay, lalu kita ke Intersect. Lalu untuk inputnya kita masukin hasil klip yang telah kita buat tadi. Klip curah hujan, lalu kita tambahkan klip tutupan lahan, klip jenis tanah, dan juga kemiringan lereng. Lalu untuk bagian outputnya, kita simpan, dan kita beri nama peta rawan bencana tanah longsor. Lalu kita save, lalu kita pilih OK. Lalu kita tunggu hasil dari Intersect. Selanjutnya kita unchecklist semuanya dan kita sisakan layers untuk peta rawan bencana tanah longsornya saja. Lalu kita pada bagian peta ini kita open attribute table, lalu kita add field, kita bikin pembobotan. Yang pertama itu kita bikin bobot JT atau bobot dari jenis tanah. Untuk type-nya itu double, oke. Selanjutnya kita bikin table lagi untuk bobot dari tutupan lahan. Kita double option, add field, lalu kita beri nama bobot underscore TL. Bobot underscore TL. Lalu untuk type-nya double lagi, oke. Lalu kita tambahkan juga untuk bobot curah hujan. Bobot underscore CH. Double, oke. Lalu yang terakhir itu kita masukkan untuk bobot kemiringan lereng atau kita tulis saja bobot KL. Bobot underscore KL. Untuk type-nya jangan lupa diganti menjadi double, oke. Setelah kita membuat table bobot JT, TL, CH, dan KL, kita buka lagi file Excel yang telah diberikan. Ini ada rumus untuk bobotnya masing-masing. Untuk JT itu 1, TL itu 2, CH itu 3, dan grid code atau kemiringan lereng itu 4. Kita langsung klik kanan, fill kalkulator, yes. Lalu kita klik skor TL. Sesuai rumus, skor JT 1. Untuk rumusnya skor JT kali 1, oke. Jangan lupa biar urut, sort, ascending. Untuk TL itu fill kalkulator, yes. Lalu kita masukin skor TL atau skor tutupan lahan. Kita kali 2, oke. Lalu untuk curah hujan itu dikali 3. Lakukan hal yang sama. Untuk KL itu 4. Selanjutnya kita akan membuat total dari semua bobot. Lalu kita ke table option lagi, kita add field. Kita bikin namanya itu total. Untuk type-nya itu double juga, oke. Fill kalkulator, yes. Kita hapus. Lalu kita tambahkan bobot JT, enter, plus TL, spasi, tambah, spasi CH, ditambah juga KL. Setelah kita membuat table total, kita tambahkan kembali
pada table option, add field, kita beri nama kelas KB atau kelas kebencanaan. Untuk tipenya itu kita ganti menjadi teks. Nah, kelas kebencanaan ini sama kita lihat dari tabel Excel yang telah dibagikan. Karena ini ada 2602 data, kita akan menggunakan rumus untuk memasukkan kelas kebencanaan atau kelas KB. Untuk di bagian total itu kita ke set ascending dulu. Lalu untuk type-nya itu double, oke. Yes. Lalu kita klik bagian calculate geometry. Yes. Lalu untuk bagian units itu kita ganti menjadi hektar. Oke. Yes. Lalu di sini telah ada luasnya. Kita ke editor, kita ke clear. Lalu kita close saja. Setelah itu kita klik kanan, kita ke properties. Lalu kita masuk ke bagian simbology. Ke kategoris, add all values. Untuk value fieldnya itu kita masukin kelas KB. Lalu kita beri pewarnaan untuk masing-masing kelasnya ini sesuai dengan data yang telah diberikan. Untuk sangat rendah itu leaf green, rendah peridot green, untuk sedang solar yellow, untuk tinggi pakai electron gold, lalu kalau sangat tinggi pakai Mars red. Tinggal kita sesuaikan saja. Jangan lupa outletnya, itu outline-nya no color, oke. Untuk tinggi itu warnanya electron gold. Selanjutnya kita ke geoprocessing, kita klip. Untuk inputnya itu batas dari desa. Lalu klipnya itu kita masukin peta rawan bencana longsor. Lalu untuk di sini kita beri nama peta rawan bencana tanah longsor 2. Lalu kita save. Setelah itu kita oke. Kita tunggu hasil klipnya. Setelah itu kita unchecklist. Lalu kita klik bagian yang hasil klip tadi. Untuk fill colornya itu kita ganti menjadi no color. Lalu untuk outletnya kita ganti, ubah menjadi warna hitam. Lalu kita pilih untuk batas kelurahan atau desa. Lalu kita edit simbol. Kita unchecklist bagian kuning. Lalu kita ganti untuk yang bagian atas yang putus-putus itu menjadi 1,5 ketebalannya. Lalu oke. Lalu kita checklist peta rawan bencananya. Lalu kita klik kanan pada bagian peta rawan bencana tanah longsor ke properties. Setelah itu kita ke bagian, lalu kita masuk ke bagian label, checklist label feature in this layer. Lalu untuk label fieldnya ini kita ganti menjadi desa. Lalu kita ganti untuk fontnya itu menjadi Times New Roman dengan ketebalannya itu 5. Kita setelah ubah size-nya 5, kita ke placement properties, lalu kita remove duplicate labels, apply, dan oke. Setelah itu sudah jadi untuk nama desanya telah terlihat. Selanjutnya kita tinggal save as, kita save, lalu kita simpan untuk format PDF juga. Lalu kita simpan dalam bentuk PDF, kita ekspor. Acara 4 seal. Hasil peta. Lalu kita save. Itu saja tutorial dari saya, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.